Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizwandi dari KIP Tim 18. Ini mau bertanya, Dok. Seandainya ada kasus di komplek, itu suatu kasus itu foggingnya tuh mau berapa lama? Atau nunggu kasus selanjutnya atau kasus selanjutnya lagi baru di fogging gitu? Karena pengalaman saya, anak saya dua-dua itu kasus yang keempat dan kelima baru di fogging di sekitaran komplek. Jadi itu nunggu berapa lama itu baru di fogging kalau ada satu kasus gitu. Terima kasih, Dok. Oke, baik. Terima kasih. Jadi sebenarnya secara program kita foggingnya itu per 3 bulan. Tapi ketika ada kasus, satu kasus pun itu ketika konfirmasi ke kita, biasanya kita akan melakukan fogging. Tapi mungkin itu berhubungan dengan apakah informasi ke kita, atau mungkin berhubungan dengan obat-obatan yang tersedia, atau mungkin alat dan bahan yang tersedia, hal-hal teknis yang ada di lingkungan. Tapi sebenarnya secara prinsip, ada satu kasus kita dengar konfirmasi dari kompleks, biasanya sudah langsung kita lakukan. Di luar dari jadwal rutin per 3 bulan tadi. Ya, jadi terkait Bapak tadi, mungkin nanti perlu kita evaluasi apakah ini ada misinformasi ke tempat kita, meskipun kasusnya sudah berjalan dulu, setelah beberapa hari ada semakin banyak dulu baru kita ketahui untuk lakukan fogging, atau mungkin apakah kasus ini terjadi secara bersamaan. Mungkin hari ini demam, malam ini lagi muncul lagi yang lain, sehingga kasusnya kelihatan banyak, tapi itu sebenarnya terjadi dalam waktu yang bersamaan. Atau misalnya hari ini 1, 2, 3 hari dulu baru 1, atau 2, 3 hari dulu baru 1, itu kan butuh waktu yang beberapa hari. Tapi kalau misalnya bersamaan dalam 1 hari, berarti dalam 1 waktu. Berarti ada 4-5 kasus bisa terjadi sekalian. Jadi perlu kita clearkan dulu mengenai informasinya. Tapi secara prinsip, setiap 3 bulan dari bagian kesehatan kerja lakukan fogging. Di luar dari 3 bulan ini, ketika ada konfirmasi ada kasus di kompleks, kita akan lakukan fogging di alamat. Seperti itu, Pak, kira-kira. Gimana, Pak? Gimana Pak? Ada tanggapannya Pak? Oke, ada lagi yang mau bertanya Pak? Silakan Pak. Corona. Cuma dia menular nanti nyamuk makan orang ini. Sebutkan nama dengan satkernya Pak ya. Waalaikumsalam. Saya dari PT YSS. Saya ingin bertanya, Dok. Kalau untuk mencegah penyakit DBD ini, apa bisa menggunakan obat herbal? Seandainya yang kena itu warga di daerah kepulauan atau yang tidak ada puskesmas, bahkan tidak ada rumah sakit, apakah bisa mencegah dengan obat seadanya, Dok? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya kita bicara kondisi ideal. Kondisi ideal adalah ketika sakit harus langsung pemeriksaan laboratorium dan segala macam. Lalu bagaimana dengan kondisi yang tidak memiliki fasilitas kesehatan seperti itu? Termasuk misalnya apakah bisa digunakan dengan obat herbal. Nah, untuk daerah-daerah seperti itu, penggunaan obat herbal di Indonesia ini sudah lumayan banyak ya. Hampir setiap daerah, hampir setiap lokasi daerah-daerah itu punya herbalnya tersendiri. Misalnya kalau untuk demam daerah ini biasanya pakai ini, kalau untuk batuk biasanya pakai ini, kalau untuk sakit ini biasanya pakai ini. Ini secara medis kita tidak persalahkan, secara medis kita tidak persalahkan. Ini memang penting sebagai informasi untuk pembuktian secara medisnya. Nah, karena ini juga hasil bagian dari kekayaan leluhur yang turun menurun. Misalnya karena dari nenek moyangnya udah biasa pakai ini untuk demam, maka itu akan digunakan terus menerus. Cuma memang perlu diperhatikan hal-hal yang dilakukan secara herbal ini tidak bisa dikontrol secara medis. Sementara ketika kita bicara tentang obat-obatan secara medis, tidak ada obat yang tidak ada efek samping. Bicara efek samping ini, kita bicara minum air putih saja misalnya. Minum air putih terlalu banyak juga nggak bagus. Kita makan terlalu banyak juga bagus. Kita minum vitamin, anggap aja misalnya vitamin C untuk stamina.
Minum vitamin C terlalu banyak juga nggak bagus, apalagi orang dengan gagal ginjal. Vitamin C terlalu banyak malah bisa ke batu ginjal. Jadi setiap yang berhubungan dengan masuk ke dalam tubuh itu harus dikontrol, apalagi yang berhubungan dengan obat-obatan. Obat-obatan secara medis saja ada efek sampingnya, apalagi herbal yang tidak dilihat. Secara uji klinisnya kita tidak uji. Kita tidak lihat bahwa ini memang dampak baiknya apa, dampak buruknya apa. Kalau obat medis itu dampak baiknya ini, dampak buruknya ini. Contoh misalnya paracetamol. Ketika demam kasih untuk turunkan panas, tapi gunakan berlebihan, liver bisa terganggu. Obat-obat anti nyeri, ginjal bisa terganggu. Tapi harusnya kita pelajari supaya kita bisa kontrol berlebihan seperti apa yang bisa mengganggu, efek samping mana yang bisa ditoleransi. Jadi kita tahu baiknya apa, tahu buruknya apa. Jadi ketika kita gunakan, kita sudah tahu buruknya akan begini, kita sudah bisa antisipasi. Jadi secara medis kita bicara secara terbuka, bahwa banyak juga orang awam mengatakan jangan mau obat dokter karena obat dokter ada efek sampingnya. Oke, silakan. Silakan menggunakan obat herbal karena tidak ada efek sampingnya. Bukan tidak ada efek sampingnya, tapi karena kita tidak tahu. Kan kita tidak tahu, yang kita tahu kan cuma baiknya doang, buruknya nggak pernah kita lihat. Dan memang nggak bisa dikontrol secara ilmu pengetahuan. Yang ada hanya penggunaan secara terus-menerus. Lalu muncul sebagai keyakinan, karena kebiasaan yang berulang itu akan diyakini sebagai kebenaran. Nah, jadi seperti itu, karena kondisinya di luar dari fasilitas kesehatan, apapun yang bisa diupayakan di sana, kita juga tidak persalahkan karena memang keadaannya seperti itu. Tapi yang lebih penting ketika berhubungan dengan berdarah, yang paling penting adalah karena virusnya ini tidak ada obat untuk membunuh virusnya, tapi ada obat, kita bisa mengobatinya secara suportif supaya tubuh kita ini bisa sehat dan pulih kembali. Jadi suportif misalnya ketika demam kasih obat demam, ketika kekurangan cairan minum cairan yang banyak, ketika muntah kasih obat muntah, menceret kasih obat menceret. Jadi obat-obat yang berhubungan dengan gejala ini kita kasih supaya menghentikan gejala, stamina tubuh kuat, tubuhnya bisa pulih. Nah, kalau obat untuk langsung membunuh virusnya itu memang tidak ada. Tapi ketika tubuh cepat pulih dengan obat-obat suportif tadi, bisa lebih cepat membuat kondisi lebih cepat baik. Jadi kalau misal tadi pertanyaan apakah bisa digunakan obat herbal, sebenarnya kalau memang itu sudah bisa dibuktikan sebagai kebiasaan penggunaan di sana, misalnya anak demam dikasih ini cepat sembuh, oke, mungkin saja bisa dilakukan karena nggak ada pilihan kan, itu hanya bisa itu yang bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya apakah ini mau disarankan secara medis, ya kita juga tidak serta-merta menyarankan karena kita membicarakan medis itu harus punya bukti ilmiahnya. Sementara kalau misalnya kita paling digunakan tidak bisa diuji secara ilmiah, ya secara medis kita tidak mengizinkan. Tapi dengan kondisi seperti itu memang dilema. Mungkin saja pilihan terbaik dengan melakukan itu, ya mungkin silakan saja karena nggak ada pilihan lain kan selain melakukan. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, Pak. Udah jelas, Pak? Untuk pertanyaan yang sedang mengikuti Zoom meeting online, ada? Oke, silakan biar kita jawab. Kita kasih kesempatan buat teman-teman yang online, barangkali ada yang ingin menanyakan langsung. Oke, yang lagi online mengikuti Zoom meeting, apakah ada pertanyaan? Silakan ditanyakan di kolom komentar. Atau boleh secara langsung juga bisa. Ada beberapa yang sudah menghidupkan mikrofonnya, barangkali ada yang mau bertanya. Nanya apa, Dek? Silakan, kami persilakan pada bapak-bapak. Sini loh. Pak Irzami. Nanya apa? Nanya apa, Dek? Kami himbau kembali kepada bapak-bapak yang di online atau bapak ibu yang ada di online yang ingin bertanya secara langsung.
Atau kalau belum ada, saya bacakan satu pertanyaan dari Bapak Azhar. Dok, ada pertanyaan dari Bapak Azhar. Apakah ada jadwal fogging untuk karyawan dan keluarga yang tinggal di luar perumahan timah atau di seputaran perumahan? Jadwal fogging, Dok. Baik. Terima kasih. Jadi sejauh ini jadwal fogging yang kita lakukan adalah di kompleks perusahaan. Tapi kalau misalnya ada kasus di daerah di luar kompleks yang mungkin di sana, ini baiknya coba beritahu ke puskesmas supaya bisa dikonfirmasi untuk dilakukan dari pihak puskesmas. Tapi ini coba nanti kita informasikan ke dalam, apakah memang ada penting untuk dilakukan juga karyawan yang di luar dari kompleks. Tapi nanti kita coba ini sampaikan ke atas. Tapi sejauh ini belum kita lakukan untuk karyawan yang di luar kompleks. Terima kasih. Oke. Untuk yang sedang mengikuti online Zoom meeting, apakah ada pertanyaan? Kita persilakan. Pak Irzami. Baik. Kita lanjut untuk yang mau bertanya di sini. Ada? Masih ada? Oke, baik. Tes. Oke, perkenalkan nama saya Daeng Jonathan dari Satuan Balai Karya. Saya cuma mau bertanya, Pak, ketika ada anak yang terkena DBD, bisa tak menularkan ke saudaranya lain karena tinggal satu rumah? Itu apa bisa menularnya dari orang ke orang atau hanya dari nyamuk? Dan tadi saudara tadi ada vaksin ya, vaksin DBD kan, tapi untuk usia yang remaja, apa tidak ada gitu seperti karena yang banyak kejadian DBD umur 1 tahun sampai 4 tahun kan, apa tidak ada dari pemerintah seperti dibikin imunisasi gitu dari usia dini untuk mencegah ya. Terkadang DBD ada pakai musim juga kan. Jadi sebelum ada musim sebaiknya ya dilakukan dari sejak dini kan, seperti imunisasi. Ya itulah, apakah bisa menular dari orang ke orang atau hanya dari nyamuk ke orang itu. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Yang pertama terkait tadi yang disampaikan untuk pemerintah itu juga sangat baik. Kalau bagus misalnya pemerintah sudah cukup punya uang yang cukup untuk adakan vaksin demam berdarah ini, nanti bisa itu disampaikan ke pihak puskesmas dan konsultasi di sana apakah sudah tersedia di sana atau kira-kira bagaimana dengan vaksin demam berdarah. Terus yang kedua, apakah ini bisa menular dari orang ke orang? Itu tidak bisa menular dari orang ke orang, tapi dengan perantara nyamuk. Jadi nyamuk yang sangat rentan untuk kena dalam satu rumah karena nyamuk yang sama bisa menggigit beberapa orang di dalam lingkungan rumah. Jadi mungkin gigit anak yang satu, tapi karena anak yang satu juga ada di dalam lingkungan rumah, nyamuk yang sama juga bisa gigit. Jadi bisa tidak melalui manusia ke manusia seperti kita batuk menular, tidak seperti itu, tapi hanya melalui nyamuk, Pak. Kalau terkait imunisasi tadi atau vaksin tadi nanti bisa konfirmasi ke pihak puskesmas. Oke, terima kasih. Baik. Pak Daeng, gimana? Udah jelas? Untuk yang mengikuti Zoom meeting, apakah ada pertanyaan?
Kalau ada kita persilakan untuk menulis di kolom komentar juga bisa. Nanti kita coba jawab pemateri kita. Di sini ada. Kita coba yang di sini dulu satu ya. Ada dari Ibu Mariani. Dok, bagaimana cara melakukan pertolongan pertama pada anak yang terkena gejala DBD? Dari Ibu Mariani, Dok. Oke, baik. Terima kasih Ibu Mariani. Jadi gejala ini karena sering awalnya mulai dengan demam, jadi dengan demam, dan demamnya itu tinggi terus dari hari pertama sampai hari ketiga. Jadi yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu di rumah adalah ketika demam, bisa langsung dengan kompres. Ya kan yang bisa dilakukan di rumah kan kompres. Kalau memang ada obat paracetamol, rata-rata ibu-ibu udah paham penggunaan syarat paracetamol ya, bisa langsung dikasih, tapi sambil kompres. Tapi karena demam ini cukup tinggi, bisa 393 sampai 40, dan kadang obat paracetamol juga kadang tidak mempan. Sambil dibantu dengan kompres. Jadi maksimal yang bisa dilakukan di luar obat adalah kompres dengan minum. Jadi banyak minum itu bisa menurunkan demamnya. Terus dengan sambil kompres tadi. Terus evaluasi demam sampai 2-3 hari kok tinggi terus anak demamnya udah mulai turun, akan sangat baik kalau dikonfirmasi secara laboratorium tentang trombosit dan hematokritnya tadi. Tapi kalau misalnya ibu-ibu sangat proteksi dengan anaknya, ingin tahu apakah ini demam berdarah atau tidak, ketika demam hari pertama bisa langsung bawa ke rumah sakit untuk periksa yang namanya NS1. Itu salah satu protein di dalam virus yang bisa langsung aktif, yang bisa langsung masuk ke dalam peredaran darah ketika baru hari pertama demam. Jadi kita langsung tahu, oh ini demam berdarah atau bukan. Tapi ini adanya di rumah sakit atau di laboratorium yang cukup baik. Tapi kalau misalnya kita nggak periksa NS1, dari kondisi demam udah bisa langsung seperti itu. Dikompres, dikasih obat, usahakan makan minum juga harus cukup, karena nanti yang menyembuhkan tubuh kita adalah tubuh kita sendiri. Obat-obat lain itu hanya ikut membantu supaya stamina tetap kuat. Jadi misalnya kalau muntah terus, anaknya bisa lemas. Jadi menghentikan muntahnya, makan minum yang banyak supaya tubuh tetap kuat. Nah, selain demam ternyata ada batuk pilek, ya batuk pileknya juga harus ikut diobati supaya tubuh kembali kuat. Jadi yang membuat survive di sini adalah bagaimana kondisi tubuh secara umum tetap kuat supaya kita cepat pulih. Karena gejala-gejala tambahan ini yang ikut memperburuk kondisi. Obat untuk virusnya sendiri tidak ada. Yang membuat kita pulih adalah bagaimana tubuh ini secara stamina tetap kuat. Supaya tubuh tetap kuat, maka gejala-gejala yang berhubungan harus tetap langsung diantisipasi dengan obat-obatnya. Misalnya muntah, kasih obat muntah. Kurang cairan, kasih cairan. Menceret, kasih menceret. Obat menceret. Jadi seperti itu. Jadi ibu-ibu di rumah ketika anak baru mulai demam di hari pertama, sudah bisa langsung bagaimana caranya menurunkan demam. Pastikan makan minumnya juga cukup supaya kondisinya tetap kuat. Kalau sudah hari kedua, hari ketiga, keempat, bagusnya cek dengan laboratorium untuk kita konfirmasi ininya. Kalau misalnya setelah demam hari ketiga, empat, sudah ada demam, baru ditambah lagi dengan perdarahan spontan, misalnya mimisan atau sakit atau gigi berdarah, atau mulai muncul ruam-ruam di kulit yang bintik-bintik merah, itu memang bagusnya bawa langsung ke fasilitas kesehatan supaya diperiksa secara laboratorium. Terus harus jadi pemahaman secara umum. Jadi ketika misalnya sudah ada di lingkungan itu sudah ada kasus salah satu demam berdarah, maka ketika anak-anak demam harusnya sudah menjadi warning untuk semua ibu-ibu bahwa ini mungkinkah ini demam berdarah. Jadi penanganan kita udah langsung seperti jaga seperti ini kemungkinan demam berdarah meskipun kita belum konfirmasi secara laboratorium. Maksudnya kalau misalnya udah ada demam berdarah di anak tetangga, tiba-tiba anak kita demam, bisa langsung kita antisipasi apakah mungkin ini juga demam berdarah. Jadi bisa kasih minum, kasih obat, lebih safety. Oh, ini kalau masih demam 3-4 hari harus kita cek labor ini. Atau kita butuh cepat ya bisa langsung ke rumah sakit untuk cek NS1-nya. Jadi seperti itu kira-kira. Oke, terima kasih. Tes. Masih ada lagi? Masih Pak. Izin bertanya Pak. Pak Dokter. Gini dokter, wabah DBD ini kan sangat bahaya ya. Bahkan mungkin lebih bahaya dari corona ya dokter ya. Saya pernah rata-rata di komplek ini kan punya tampungan air teflon penguin, teflon apa ya itu. Nah itu saya pernah coba taruh ikan
ikan betok ya, ikan tepuyu. Nah, tapi ikan tuh nggak lama karena mungkin suhu air itu panas, jadi mati ikan tuh. Saran saya, ada nggak ya dari program kita bagikan ke semua komplek pakai abate. Ada abate gitu, dah. Terus abate ini tahannya berapa lama atau sekali taruh aja atau ada dosisnya atau gimana itu dokter? Kemudian jarak nyamuk, misalnya rumah A kena DBD, sekeluarga lah. Jarak nyamuk nyebar itu ada jangka berapa meter? Karena saya pernah baca infonya 200 meter. Saya pernah baca-baca gitu. Nah, mohon dokter solusinya. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama jarak nyamuk. Jadi sejauh ini jarak nyamuk kurang lebih 100 meter. Tadi udah ada di slide juga. Jadi nyamuk tetangga yang ada jarak kurang lebih 100 meter bisa menggigit kita. Jadi jarak kurang lebih sejauh 100 meter. Terkait dengan abate, ya memang itu salah satu bentuk pencegahan, memang penting untuk dilakukan. Jadi abate bisa dengan dosis, jadi 1 sendok bisa untuk 100 liter air. Jadi 1 sendok abate bisa untuk 100 liter air dan bisa bertahan untuk bisa sampai 3-4 hari. Jadi untuk ini memperpendek atau bisa membunuh jentik-jentik nyamuk atau larva-larva yang ada di dalam nyamuk. Jadi memang penggunaan itu juga sangat penting. Kemarin kita ada itu ya, atau dari puskesmas. Iya, dari puskesmas biasanya itu diadakan. Nanti mungkin coba kita ini untuk pembagian abate ke rumah-rumah karyawan ya, untuk bisa digunakan di tempat-tempat penampungan air. Oke, baik, terima kasih ya. Baik, Pak, ada tanggapan? Oke. Ada lagi yang di Zoom meeting gimana? Tak ada. Nah, yang di sini masih ada pertanyaan? Sudah cukup? Oke. Baik, luar biasa materi kita pada hari ini yaitu DBD dengan 15 pertanyaan. Dan sudah terjawab, semoga apa yang dijelaskan oleh pemateri kita menjadi pengetahuan kita bersama. Kita kasih aplaus dulu untuk kita semua yang ada di sini. Baik, untuk acara materi seminar DBD kita anggap sudah selesai. Kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Kose yang sudah menyampaikan materi DBD dan juga buat peserta yang telah mengikuti seminar ini. Untuk itu kami kembalikan acara selanjutnya kepada MC. Kepada MC kami persilakan. Baik, Bapak-Bapak, kita istirahat dulu, coffee break dari jam 10 sampai sekarang jam 10 kurang 15 ya, 9.45 sampai jam 10. Karena materi kedua akan kita lanjutkan kembali di jam 10.
Ya, fatigue bisa mengurangi kemampuan mengambil keputusan, mengurangi kemampuan dalam melakukan perencanaan kerja yang kompleks, bisa mengurangi kemampuan komunikasi atau interaksi di antara rekan kerja, bisa membuat produktivitas atau performa pekerja jadi menurun, mengurangi tingkat kewaspadaan dan perhatian, mengurangi kemampuan dalam menangani stres di tempat kerja, mengurangi kemampuan dalam mengingat sesuatu yang detail atau mudah lupa, membuat prestasi kerja jadi menurun, mengurangi semangat untuk bekerja. Jadi kelelahan atau fatigue ini secara umum dampaknya bisa seperti ini. Ini bisa jadi gambaran untuk rekan-rekan. Ketika mungkin ada lagi kelelahan, sering mengalami hal-hal seperti ini. Oke, slide. Jadi faktor penyebab yang berhubungan langsung dengan pekerjaan. Ini bisa saja berhubungan dengan shift kerja. Shift kerja mungkin saja bekerja yang malam sampai pagi itu cenderung lebih orang merasa lebih cepat lelah. Apalagi misalnya di hari kerja sebelumnya tidak ada waktu istirahat yang cukup atau mungkin ada aktivitas lain di luar sebelum masuk kerja. Ini juga bisa menjadi faktor risiko untuk bikin kelelahan. Terus jam kerja berisiko tinggi misalnya malam hari antara jam 9 malam sampai 6 pagi atau pagi hari di antara jam 3 dan jam 7 pagi atau jam kerja berlebih 50 jam atau lebih dalam seminggu. Jadi dalam 1 minggu itu bisa bekerja lebih dari 50 jam, itu sudah pasti waktu istirahatnya pasti berkurang. Terus lembur menjadi salah satu penyebab jam kerja dalam seminggu jadi lebih panjang. Periode istirahat di antara shift kerja kurang memadai. Pergeseran waktu shift kerja, jadi durasi shift kerja jadi lebih panjang. Desain pekerjaan dan peralatan kerja yang tidak memenuhi standar ergonomis, ini juga bisa membuat cepat kelelahan. Beban kerja yang tinggi atau bahkan tidak melakukan apa-apa karena beban kerja terlalu rendah. Jadi mungkin terlalu santai buat orang lagi pinginnya tidur, jadi pinginnya jadi malas. Atau keadaan monoton, pekerjaan atau lingkungan kerja yang membosankan. Atau keadaan lingkungan fisik, misalnya kebisingan, penerangan, kualitas udara, ini juga memang kadang turut ambil bagian membuat kita semangat kerja jadi turun. Oke, next. Faktor penyebab yang tidak berhubungan dengan pekerjaan, waktu tidur kurang memadai, itu kurang tidur, perjalanan jauh dari tempat tinggal ke tempat kerja dan kemacetan selama perjalanan. Nah, ini juga bisa berpengaruh. Beban keluarga, rasa tanggung jawab, khawatir berlebihan, depresi dan konflik yang kronis atau berkepanjangan. Sebenarnya ini juga hal-hal yang juga bagian yang ada di dalam tubuh yang kontribusinya juga besar ketika kita merasa lelah. Terus tingkat aktivitas di luar pekerjaan yang tinggi atau kesibukan kehidupan sosial, jadi mungkin selain bekerja ada kegiatan-kegiatan lain di luar dari pekerjaan, itu juga membuat waktu istirahatnya jadi berkurang. Gangguan emosi, misalnya tekanan dalam hubungan, mungkin. Terus secara usia juga bisa berpengaruh, orang muda dengan mungkin bapak-bapak yang sudah lebih umur menjelang pensiun, pasti staminanya berbeda. Jadi dari sisi usia juga bisa berbeda. Kondisi kesehatan yang buruk atau memiliki masalah kesehatan, seperti gangguan tidur, diabetes, penyakit ginjal, kanker jantung, anemia, dan lain-lain. Nah, karena secara keluhan, misalnya orang diabetes, itu dari sisi keluhan memang orang diabetes sudah sering cepat lelah, cepat lemah. Orang jantung misalnya sudah di gagal jantung grade 1 atau grade 2, jalan saja sudah capek. Jadi sebenarnya, atau misalnya orang anemia, HB-nya turun, duduk lama, mau berdiri udah mulai oyong, apalagi mau bekerja. Jadi sebenarnya juga tidak melihat fatigue ini hanya dari sisi tidak tidur cukup atau tidak. Jadi harusnya evaluasi secara umum, secara utuh dengan apa riwayat penyakitnya. Baru dengan faktor-faktor lain yang mungkin ikut berpengaruh sehingga yang bersangkutan jadi cepat lelah bekerja. Menggunakan obat-obatan tertentu, ya bisa jadi mungkin lagi sakit kepala, minum obat yang mungkin ada kandungan efek mengantuknya, jadi pas mau bekerja malah jadinya mengantuk, ini juga bisa harus jadi perhatian. Terus mengkonsumsi alkohol secara rutin, ya ini juga bisa ikut berpengaruh, jadi alkohol bisa mengganggu kita jadi kerja, jadi mudah cepat lelah. Oke, slide. Mungkin faktor risiko lain, takut pendapatan berkurang, ini mungkin juga bisa jadi diam-diam di jalan. Takut performa nilai buruk, ini sebenarnya juga bisa jadi alasan ya. Terus takut diberi sanksi, ini bisa jadi. Terus malu kepada rekan kerja yang lain. Nah, ini juga sering, jadi nggak enak sama kawan kerja, jadi meskipun kita cepat, kita dalam kondisi lelah atau sakit, harus ikut ambil bagian. Padahal sebenarnya
kita dalam kondisi sakit kalau beritahu baik-baik ke kawan, kawan juga memaklumi. Tapi inilah hidup sebagai manusia, ada rasa kesetiakawanan, rasa persaudaraan, rasa ingin kerjasama. Kadang-kadang hal ini yang akhirnya ikut ambil bagian dalam interaksi di antara kita. Oke, next. Ini tools pemeriksaan yang kita lakukan kemarin. Ini tools yang kita gunakan untuk menilai orang itu fatigue atau tidak. Ini beberapa kali sudah kita melakukan pertanyaan. Jadi yang kita lakukan itu mulai dari sebelum kita analisa secara dari wawancara tentang riwayat pekerjaan, keluhan dan lain-lain, kita mulai dengan ukur tekanan darahnya. Di sini sudah ada scoring-scoringnya. Jadi tekanan darah dari normal nilainya berapa, tekanan darah udah kalau tinggi nilainya berapa, atau lebih terlalu rendah nilainya berapa. Tekanan darah yang sistol dengan diastolnya ada nilainya tersendiri. Terus dari sisi umur, dari umur di bawah 40 tahun, lebih dari 40 tahun, itu ada poinnya juga di situ. Terus ada nadi, tekanan nadinya. Itu juga ada kontribusi poinnya di sana. Terus denyut nadinya, apakah di bawah 60, lebih dari 100, atau 60 sampai 100, itu juga bagian yang ikut ambil bagian untuk kita nilai. Terus refleks pupil mata setelah diperiksa, kalau mungkin ada rekan-rekan yang pernah kami periksa, pernah cek mata, nah, itu juga bisa bagian yang kontribusi untuk kita ambil nilai. Jadi bisa kita nilai secara keseluruhan. Jadi secara fisik ini yang kita lakukan pemeriksaan, baru nanti kita lakukan pemeriksaan yang lain. Nah, ini tes berjalan dengan kaki yang menyentuh tumit. Jadi lurus begini. Kalau orang udah fatigue pasti goyang-goyang. Kalau orang udah misalnya udah lelah kayak gitu pasti jalannya udah goyang-goyang. Nah, itu nanti ada skornya juga, parameter normalnya bagaimana, tidak normal seperti apa. Oke, slide. Nah, setelah dari situ baru ini ada pertanyaan-pertanyaan. Baru ada pemeriksaan ini. Nah, nanti hasilnya di sini. Ada poinnya 0 sampai 4, 5 sampai 9 atau 10 sampai 17. Jadi ada kriteria-kriterianya. Kalau skornya 0 sampai 4 berarti sadar penuh tanpa fatigue. 5 sampai 9 berarti alami fatigue ringan, 10 sampai 17 alami fatigue sedang, 18 sampai 22 fatigue berat. Jadi ada poin-poinnya tadi. Jadi selain kita melakukan pemeriksaan secara fisik, tekanan darah segala macam, ada sesi wawancaranya juga. Pada saat kita bertanya, lihat lagi sedang mengantuk atau tidak, jam kerja jam tidurnya bagaimana, saat ini kondisinya lagi lemah atau tidak, semuanya ada poin-poinnya. Jadi semuanya diakumulasi, baru hasil akhirnya yang bersangkutan dalam kondisi lelah atau tidak. Dan kalau lelah masuk ke golongan yang keberapa, sangat berat, sedang atau ringan. Kalau sangat berat mungkin harus istirahat dulu, konfirmasi kita beritahu ke atasannya bahwa memang beliau sedang lelah, atau masih bisa langsung bekerja dengan kondisi yang fatigue ringan saja. Oke, slide. Next. Nah, ini berapa pemeriksaan fatigue yang sudah kita lakukan. Oke. Next. Oke. Step. Next. Ya, ada sejumlah tindakan yang dapat dilakukan pekerja untuk mencegah dan mengendalikan fatigue yang mereka alami. Sebelumnya, slide sebelumnya. Ya, ini misalnya kalau shift malam mungkin menyiapkan diri dengan baik, khususnya pada hari pertama bekerja shift malam, bawa makanan berat dan ringan yang sehat selama shift malam. Jadi mungkin ini juga perlu diperhatikan. Terus mengatur gizi seimbang dalam konsumsi buah, dengan konsumsi buah dan sayur, tetap menjaga asupan makanan pada siang hari secara normal. Ini juga mungkin yang kadang terjadi, mungkin siangnya makan makanan yang terlalu pedas atau makanan yang ini jadi malam malah jadinya sakit perut atau yang lainnya. Terus hindari makan antara jam 3 pagi hingga berakhir shift malam. Karena kalau makan di jam begini buat orang cenderung cepat ngantuk atau badan dia cepat lelah. Hindari makanan berenergi tinggi, tinggi lemak, tinggi karbohidrat dan pada shift malam. Batas aktivitas pada siang hari ketika Anda perlu istirahat. Tidur siang sebelum bekerja shift malam, khususnya jika ini pertama kalinya bekerja di shift malam. Ya, kalau untuk yang pertama kali itu nanti berhubungan dengan penyesuaian. Jadi karena udah biasa kerjanya siang, tiba-tiba harus masuk malam, maka tubuh butuh penyesuaian. Yang seperti ini kalau tidak terbiasa, kalau tidak hati-hati juga sangat berisiko pada kelelahan. Risiko dari kelelahan ini dampaknya yang lebih fatal bisa ke kecelakaan kerja.
Oke. Next. Kualitas tidur yang tidak memadai mungkin juga dengan matikan laptop atau singkirkan ponsel dan jangan meletakkan televisi di kamar tidur. Mungkin hal-hal yang bisa membantu membiasakan diri tidur dengan waktu yang cukup 7 sampai 8 jam per hari, atau sebenarnya tidur yang tepat itu adalah, jadi kita dalam sehari itu dalam 1 kali 24 jam otak kita ini dia butuh istirahat 6 sampai 8 jam. Butuh istirahat. Jadi butuh istirahat itu bukan berarti kita baring di atas tempat tidur. Kalau cuma baring di atas tempat tidur dari pikiran kita mau ke tempat kerja atau ke ini, berarti kita tidak istirahat. Karena kita tidur tapi otak tidak istirahat. Yang diharapkan otak istirahat dalam waktu 1 kali 24 jam itu adalah ketika kita tidur. Karena pada saat tidur itulah otak istirahat. Tidur pun sebenarnya tidur yang diharapkan adalah tidur yang berkualitas, bukan tidur sebentar bangun, tidur sebentar bangun. Kan bisa rasakan ya, ada yang tidur pas bangun oh udah siang. Nah, ini yang kita harapkan, tidur yang seperti ini. Artinya otak dia kembali pulih secara charge, kembali energi secara full. Beda dengan kita tidur bangun meskipun durasinya panjang tapi kualitas tidurnya hilang. Jadi yang kita harapkan dalam 1 kali 24 jam otak butuh istirahat 6 sampai 8 jam. Agar hari berikutnya otak bisa kembali fresh untuk melakukan pekerjaan yang baru. Ini secara normal, secara idealnya. Cuma memang kadang di tempat kerja mungkin kita harus bekerjanya lebih berapa jam, akhirnya bisa berdampak pada kesehatan. Terus pola makan tidak teratur dan tidak sembilan, jadi pola makan tidak teratur juga bisa. Yang seperti ini juga nanti ketika bicara kelelahan, ini nanti berhubungan dengan rekan-rekan yang mungkin ada riwayat sakit MA. Ya. Riwayat sakit MA itu karena gejala, dia kan harus sering makan sedikit-sedikit tapi sering. Ketika kita bekerja, jadi tidak etis ketika kita makan rekan kerja. Ini hal-hal mungkin di tempat kerja ya. Tapi kondisi ini memungkinkan yang bersangkutan karena ada riwayat lambungnya, dia harus makan meskipun sedikit, harus makan. Nah, sehingga akhirnya tidak berdampak pada kalau terpaksa membiarkan kena rekan kerja dia tidak makan, akhirnya malah jadinya sakit perut, muntah, malah jadi berdampak ya tidak ada pilihan mau nanti dia harus tidur atau istirahat, dampak kesehatan lebih buruk. Jadi memang ini jadi agak dilema ya, dengan butuh komunikasi lah di antara rekan kerja ketika misalnya ada rekan yang ada riwayat lambung yang kronis. Karena riwayat lambung yang kronis salah satu solusinya adalah makan sedikit dan sering. Dan tidak baik ketika harus lapar baru makan. Nah, sementara rekan yang seperti itu harus tunggu, kita harus ikut jadwal makan secara normal sehari 3 kali atau sesuai dengan jadwal makan secara bersama. Itu kasihan kawan yang ada penyakit MA-nya. Nah, hal-hal sebenarnya ini yang tidak kelihatan tapi ikut ambil berkontribusi pada kelelahan kerja. Karena kalau sudah lapar pasti lelah. Keringatan, tangan kaki dingin, napas jadi agak sesak. Nah, tanpa disadari ini juga akan berpotensi pada kecelakaan kerja karena kita mungkin naik tangga atau angkat barang yang berat dan lain-lain, atau jadi kurang stabil karena lagi di kapal, licin bisa terpeleset atau bagaimana karena kita dalam kondisi yang tidak seimbang. Nah, ketika kita ada misalnya gangguan penyakit MA-nya udah mulai kambuh, maka penyakit yang mungkin ikut ganggu itu misalnya vertigo. Jadi kita pusing lihat kapal itu berputar, sering oleng dan segala macam. Jadi karena ada penyakit yang lain, dampak-dampak yang lain pun jadi ikut ambil bagian sehingga kondisi bisa jadi lebih buruk. Jadi melihat kelelahan kerja ini tidak semata kita lihat ini tadi malam istirahat atau tidak, tapi semuanya harus dilihat secara utuh. Nah, ini depresi yang pengaruhi kondisi emosi dan fisik bisa juga ini bisa berpengaruh terhadap ini. Terlalu banyak kafein juga bisa, dehidrasi juga bisa. Ini untuk pekerja lapangan yang terpapar panas, minumlah 1 gelas air setiap 15 menit sekalipun Anda belum merasa haus. Nah, jadi kalau terkait minum air ini, jadi sebenarnya kebutuhan air normal untuk tubuh itu, kita itu butuh air berapa banyak dan sebenarnya idealnya. Karena semua orang hanya bilang banyak minum yang seperti apa. Jadi standar minum air yang dibutuhkan tubuh itu adalah berhubungan dengan berat badan 30 sampai 50. Jadi minimal 30 sampai 50 mililiter per kilogram berat badan. Jadi orang berat badannya rendah, orang berat badannya tinggi, besar, juga kebutuhannya akan sama karena bergantung pada berat badannya. Kebutuhannya bisa beda-beda bergantung pada berat badannya. Minimal 30, maksimal 50 per kilogram berat badan. Jadi yang berat badan 50 ya minimalnya minimal berarti 1.500. Berarti 1 kali 24 jam 1.500 di aqua botol besar harus habiskan dalam 1 hari.
Ini bicara 1 hari. Jadi kalau bicara 1 hari bukan berarti kita tunggu haus. Jadi pagi ini misalnya berat badannya 50, minimalnya 1 botol aqua besar 1.500 sampai, jadi kalau hitungnya 30 sampai 50, berarti 1.500 sampai 2.500. Nah, berarti minumnya itu maksimal minimal 1.500, maksimal 2.500 dalam 1 hari. Terlalu banyak juga nggak bagus. Kan ada batasannya, berat badannya kan nggak terlalu besar. Nah, jadi dalam 1.500 sampai 2.500 ini dalam 1 hari. Dalam 1 hari ini bisa nyicil. Misalnya pagi udah minum berapa? Oh udah 200. Udah sebentar makan minum. Bentar nggak haus pun minum cicil nggak apa-apa. Malam minum lagi. Jadi artinya kebutuhan kita dalam 1 kali 24 jam bukan bergantung pada kita haus atau tidak haus, tapi butuh air sebanyak itu. Karena mungkin saja kita ada kebutuhan aktivitas yang berlebih sehingga keringat juga lebih, butuh air juga lebih banyak. Mungkin kita ambil di maksimalnya yang 50 ml per kilogram berat badannya tadi. Nah, jadi seperti itu seberapa banyak kita harus minum air. Secara sederhana juga sebenarnya manfaat air ini juga sangat penting karena misalnya kalau kita nggak banyak minum, kencing agak kuning ya. Kencing pasti agak kuning. Kalau kita banyak minum baru kencing baru mulai bersih. Kalau kita nggak minum, air yang kotor tadi yang ada di kencing itu nanti terus dipakai untuk tubuh. Karena tubuh kita dia bekerja butuh air. Kalau kita nggak masukin air yang baru, air yang kotor dia nggak buang. Coba orang lagi haus kencing ya, pasti nggak kencing kan? Setelah kita minum banyak baru kencing kan? Artinya apa? Ketika tubuh lagi butuh air, yang kotor pun dia pakai, dia nggak kasih keluar. Kita masukin yang baru dia kasih keluar yang kotor. Jadi ketika banyak minum baru kencingnya mulai kuningnya agak kurang sampai bersih kan? Artinya setelah kita masukin dulu yang baru yang di dalam dikeluarkan. Jadi sebenarnya sederhana memahami air itu memang fungsinya sangat penting untuk kesehatan seperti itu. Oke. Next. Sudah. Ya, sekira itu penyampaiannya. Mungkin ada rekan-rekan yang bertanya untuk kita sharing atau kita diskusi. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Baik, itu tadi materi yang disampaikan oleh Dr. Kose. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Dr. Kose. Oke, untuk selanjutnya acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang mengikuti Zoom meeting nanti boleh ditulis di kolom komentar. Untuk yang ada di ruangan ini boleh angkat tangannya seperti sesi yang pertama. Oke, baik Pak, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni Anggara dari KIPeras. Ini saya soal gejala faktik, Dok. Gejala lesu, ngantuk, kurangnya konsentrasi dan lain sebagainya. Dan tindakan pencegahannya tidur yang cukup, minum air putih, makan yang bergizi dan berseimbang dan olahraga. Pertanyaan saya tentang poin pertama pencegahan gejala faktik, Dok. Tidur yang cukup dan teratur. Gimana caranya mengatasi tidur yang cukup dan teratur untuk orang yang mengidap insomnia, Dok? Sekian dari saya, terima kasih. Berbagi. Baik. Kita jawab satu dulu, Dok, atau gimana? Jawab satu dulu baru Langsung jawab aja. langsung jawab ya. Baik. Ya, baik, terima kasih. Tadi bertanya tidur yang cukup dan teratur. Nah, jadi sebenarnya waktu tidur yang cukup secara prinsip adalah otak kita itu butuh istirahat 6 sampai 8 jam. 6 sampai 8 jam ini kita pakai pada malam hari atau pakai pada siang hari. Itu prinsipnya, bukan berarti kita harus tidurnya pada malam hari ya. Artinya kalau orang kerjanya malam berarti dia bisa ambil istirahatnya pada siang hari. Jadi secara prinsip otak kita butuh istirahat dalam 1 kali 24 jam adalah 6 sampai 8 jam. Dengan kualitas tidur yang baik. Nah, hanya ini kita mau ambilnya malam hari atau siang hari tergantung sesuaikan dengan waktu kita bekerja, tempat kita bekerja. Itu prinsipnya. Jadi ketika misalnya orang dengan gangguan tidur ditambah lagi dengan misalnya ada gangguan tidur ini mungkin juga di jadwal kerja yang tidak teratur, kadang-kadang kerja siang, kadang-kadang kerja malam, jadi butuh penyesuaian. Ini jadinya
cukup dilema ya bagi yang bersangkutan ketika misalnya dia harus bagaimana mengatur pola tidurnya, tapi dia dituntut dengan jam kerja yang harus dia lakukan. Ya, tapi kalau misalnya bagaimana mau mengobati orang yang misalnya udah cukup lama, bisa juga kita mulai dengan intervensi dengan obat-obatan. Mungkin setiap jam mau tidur minum obat ini, setiap jam mau tidur minum obat ini, agar tubuh butuh penyesuaian. Tapi akhirnya ini juga harus dievaluasi dari tempat kerja, apakah pemberian obat yang kita intervensi supaya melakukan pola tidur yang benar ini disesuaikan dengan jam kerja di lingkungan perusahaan atau tidak. Supaya bisa, kalau bisa minum obat setiap malam saat tidur berarti kerjanya harus siang hari. Tapi kalau nanti harusnya dituntut untuk kerjanya pada malam hari, maka ini tubuh butuh penyesuaian lagi. Jadi seperti itu gambarannya. Kalau orang misalnya yang tidak berhubungan dengan pekerjaan, misalnya lagi sakit insomnia, ya kita akan kasih obat untuk minum, ini bisa untuk 2-3 hari dulu penyesuaian. Kalau misalnya bisa hilang tanpa obat, artinya bisa tidur kembali baik tanpa obat, baru obatnya kita lepas. Tapi kalau misalnya yang ada hubungannya dengan lokasi kerja atau tempat tuntutan dari tempat kerja harus masuknya jam begini, harus kerja di jam begini, itu sedikit agak sulit kalau kita mau menyesuaikan pola tidurnya, karena nanti tidak seimbang. Sementara tubuh kita ini di alam bawah sadar, apa kebiasaan yang sudah kita lakukan itu akan terekam sebagai alam bawah sadar. Jadi misalnya gini, kita udah biasa tidurnya malam, maka dengan sendirinya jam malam pasti udah mulai ngantuk, karena kita udah sering tidur malam. Orang malam tak tidur sering tidurnya siang, maka yang terekam di alam bawah sadar kita ya dengan siang pada jam-jam sekian kita udah sudah ngantuk. Kekuatan alam bawah sadar ini yang terlintas di atas alam pikiran kita. Dia terekam, tapi punya kekuatan yang luar biasa. Ini contoh sederhana, misalnya kita di sini kita udah tahu bahwa di sini ada jam. Setiap ke sini akan semua tahu bahwa di sekitar sini ada jam. Ada jam. Jadi mau lihat jam, lihat ke sini, lihat jam, lihat sini. Sudah cukup lama jam ini kita pindahkan ke sana. Tiba-tiba kita mau lihat jam, pasti masih melihat ke sini kan. Setelah sadar, jam udah ke sana. Itu sebenarnya memori yang tersimpan di alam bawah sadar, lost control dengan kesadaran kita. Jamnya udah pindah ya. Kemarin di sini, ya sana. Itu bagaimana kekuatan alam bawah sadar yang tidak diketahui, tapi punya kemampuan yang luar biasa. Kita udah biasa kalau misalnya bahwa kendaraan cepat ada sesuatu kita harus rem. Kadang dengan tanpa sadar kita ketika ada sesuatu kita rem. Padahal kita nggak sadar bahwa kita sedang rem. Itu karena terekam di alam bawah sadar bahwa memang kondisi begitu. Jadi alam bawah sadar akan bekerja dengan sendirinya dalam keputusan yang di luar dari kesadaran kita. Kita hanya bisa mengambil keputusan dengan kesadaran kita hanya sekitar 10%. Jadi ketika misalnya yang berhubungan dengan pola kebiasaan, bisa sampai dengan suatu tidur, ini kan butuh waktu yang cukup untuk bisa mulai belajar pola tidurnya. Sehingga sedikit mungkin kesulitan ketika ada gangguan pola tidur ditambah lagi jam kerja yang mungkin tidak menentu, kadang-kadang kerja siang atau kadang-kadang kerja malam, ya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Ada pertanyaan? Baik Pak, ada tanggapan? Kemudian ada yang mau bertanya lagi? Di sini ada mic. Oke, silakan Pak. Di belakang dulu nanti baru Bapak yang Ya, depan. kebetulan mic-nya di belakang. Pagi Dok, yang mau saya tanyakan, kalau saya perkenalan Pagi dulu. Pak. Saya Asmar dari perawatan. Kalau seandainya kami mempunyai gejala-gejala yang Bapak sebutkan tadi itu seperti lesu semacam itu Pak. Terus kalau kami ingin mengetahui kami ini kena fatigue atau enggak gitu. Jadi kami harus kemana Pak? Ke klinik, ke hiperkes atau ke dokter? Atau ke psikolog. Jadi kemana kami harus konsultasi kesehatannya gitu Pak. Oke, makasih. Oke, baik, terima kasih. Jadi begini, ketika misalnya rekan di tempat kerja sedang bekerja tiba-tiba mengalami lelah seperti tadi, mungkin bisa dievaluasi dulu sendiri ya. Tadi pagi saya udah sarapan atau belum? Atau mungkin saja saya capek karena tadi belum sarapan. Hal-hal sederhana. Dan kondisi itu terjadi seberapa lama, seberapa sering. Misalnya kita sudah sarapan, sudah melakukan hal-hal yang normal lah, udah sarapan, udah istirahat cukup, tapi kok saya tiba-tiba baru kerja sebentar cepat lelah ya.
Dan ini sudah terjadi beberapa hari ya. Boleh yang kalau misal kondisi seperti itu, silakan telepon saya atau hubungi kami di bagian Hiperkes. Mungkin kita bisa konfirmasi secara medisnya, apakah mungkin ada gangguan-gangguan medis yang menyertai. Apakah karena HB-nya turun, atau mungkin ada riwayat kencing manis di dalam keluarga. Karena orang kencing manis memang seperti keluhan awalnya seperti itu. Kadang-kadang lemah, lesu, padahal baru habis makan. Kita nggak ada kerja tapi kok pingin tidur, capek, atau maaf mungkin ada penyakit hepatitis B. Hepatitis B itu baru bangun pagi pingin tidur terus. Karena kok capek ya, kok lemah ya, padahal saya kan nggak kerja. Jadi ini kondisi-kondisi medis yang juga ikut berpengaruh pada kelihatan seperti kita kelelahan. Tapi kalau misalnya untuk screening awal di tempat kerja, kita sebenarnya semangat seperti biasa. Tapi kok tiba-tiba capek, lihat dulu apakah saya kerja dari tadi malam sampai pagi belum istirahat, baru capek kan wajar, berarti saya harus butuh istirahat. Oh, tadi saya harusnya sudah makan karena dari pagi sampai siang tadi belum makan. Berarti memang karena saya capek karena belum makan. Tapi kalau tidak ada apa-apa, saya kondisi tadi dari rumah baik-baik saja, makan minum cukup, istirahat semalam cukup, tapi kok tiba-tiba capek ya. Kondisi begini terjadi secara berulang 2-3 kali, boleh konfirmasi kita untuk. Tapi kalau untuk keluhan-keluhan misalnya seperti tadi pada kondisi-kondisi yang akut yang pada saat terjadi ini, rekan-rekan udah bisa ini sendiri, saya udah cukup istirahat atau belum. Kalau memang butuh istirahat, mungkin saja konfirmasi ke pimpinannya atau ke atasannya untuk istirahat sebentar, setelah pulih baru bisa kerja kembali. Tapi kalau kondisi yang begitu berlangsungnya lebih dari 2-3 hari, tanpa ada penyebab yang jelas, boleh langsung hubungi kami ke bagian kesehatan kerja. Atau misalnya telepon saya juga, tidak apa-apa. Kita bisa sharing atau diskusi. Baik Pak, apa sudah terjawab? Ini. Oke. Pak Rio, izin dulu Pak Rio ya. Minta ampun, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Izin dok, mungkin di sini bagi dokter saya dah tak asing lagi nih, karena saya ada gejala hepatitis B, kalau bahasa kami orang Melayu kencing manis. Nah, lebih paham. Jadi saya ingin menanyakan dok, lebih cepat lemah orang yang mengidap kencing manis seperti saya atau orang yang bekerja lama, maksudnya mana yang lebih cepat lelah itu tuh. Itu. Kemudian kadang ini kita kencing manis nih mabuk ya, dengan rumah nih macam tak selera sangat tuh. Nah, mungkin dok, mungkin Bang, ucap bang. Mungkin ini dok, mungkin ada teman-teman kita ini Nama apa nih? kencing manis ya, mungkin. Nah, kemudian mereka ini bekerja, apalagi orang lapangan bekerja di atas 8 jam lembur segala macam itu kan. Nah, itu tuh. Mana yang cepat terpapar masalah itu tadi itu tuh. Ini kemudian dengan rumah juga nih dok. Mungkin ada gejala udah tak pengaruh dah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tongkat Ali bang, tongkat Ali saya. Terima kasih. Ucap cik, ucap. Terima kasih Pak Naim. Oke baik, tadi pertanyaannya lebih cepat lemahnya orang kencing manis dengan orang yang cepat lelah karena bekerja. Ini nanti jawabannya bergantung, karena kita nggak tahu kencing manis dalam kondisi yang bagaimana. Gula darah terkontrol, udah sampai komplikasi atau baru kena. Kencing manis yang seperti apa tipenya? Sedang dalam minum obat atau baru kena, atau berapa gulanya saat itu kita cek, kan bisa lebih lemah atau kurang lemah kan bisa relatif. Lelah di tempat kerja juga jadinya relatif. Udah berapa lama bekerja, saat ini tadi pagi udah sarapan atau belum. Jadi ini situasi yang relatif. Situasi yang relatif. Karena yang penyakit gula pun juga kita harus tahu kondisi gula yang seperti apa. Karena lemahnya juga beda-beda. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang menarik. Kenapa orang gula lihat orang rumah jadinya tak selera? Ini jawaban yang jujur, benar. Jawaban yang sangat ini pertanyaan yang sangat jujur sebenarnya, benar. Jadi gini, kita jelaskan sebelah. Kencing manis. Jadi kencing manis ini sebenarnya bukan penyakit yang berbahaya. Bukan penyakit yang berbahaya. Tapi dia sangat berbahaya kalau kita tidak kontrol. Nah, jadi yang berbahaya dari kencing manis ini adalah komplikasi-komplikasinya.
akibat dari gula yang tidak terkontrol, maka mata rusak, saraf rusak, jantung rusak, ginjal rusak, lain-lain rusak. Ketika gula ini terkontrol dengan baik, maka progres rusaknya ini lambat. Nah, gula yang normal itu kan kalau gula puasa ya di bawah 120, di bawah 110, di bawah 130 mungkin masih bisa toleransi. Gula darah sewaktu bisa di bawah 200. Maksudnya gula harus dalam kondisi normal terus. Ketika gula ini tinggi tidak normal, gula yang tinggi di dalam darah ini akan mengganggu organ-organ yang normal. Karena di dalam darah kan darah mengalir ke seluruh tubuh kan. Ketika darah mengalir ke seluruh tubuh dengan kondisi gula yang tinggi, maka organ-organ normal ini akan terganggu. Jadi ketika gula ini tidak terkontrol dalam waktu lama, maka organ-organ yang normal ini perlahan juga ikut memburuk. Jadi lahirlah namanya komplikasi. Mereka ini timbul karena gula ini tak terkontrol. Tapi kalau gula ini kita kontrol baik, nggak boleh tinggi, maka di sebelah ini juga progresnya lambat. Nah, termasuk bahaya dari gula yang tinggi ini, salah satunya adalah ke saraf, jadi mati rasa. Sehingga itu pertanyaan yang sangat jujur. Kalau misalnya bapak-bapak yang sudah dengan kencing manis, pasti lihat istri tak selera, ya karena memang begitu. Ada saraf yang terganggu karena kencing manis tadi. Nah, jadi bisa ganggu saraf mata. Jadi ketika orang kencing manis, mata bisa rabun atau pandangannya berkurang. Karena kencing manis tadi, ginjal perlahan jadi memburuk. Jadi ada yang sampai dengan gagal ginjal, harus cuci darah dan segala macam. Karena kencing manis tadi, jantung bisa terganggu sampai dengan serangan jantung dan lain-lain. Pembuluh darah bisa terganggu sampai dengan ini. Nah, termasuk salah satunya adalah karena kencing manis tadi ada kebas-kebas, mati rasa, saraf terganggu. Nah, sementara yang berhubungan dengan saraf, yang berhubungan dengan rasa, ini juga bagian yang penting dalam hubungan suami istri. Ketika saraf terganggu, ya lihat orang rumah jadi tak selera. Jadi sebenarnya ya ini pertanyaan yang jujur dan memang benar. Nah, ketika ada sakit manis memang lihat ini. Nah, kalau bagi teman-teman atau rekan-rekan yang ada kencing manis, sebenarnya prinsipnya tadi itu kontrol gulanya. Kontrol gula ini supaya gula nggak tinggi ini bisa kita lakukan. Apakah bisa cara dengan obat-obatannya bagaimana, dengan tidak pakai obatnya seperti apa. Dengan tidak pakai obat kita udah tahu ya, makan makanan seperti apa, olahraga, kontrol dari sisi makanan. Kalau misalnya masih tinggi juga, bisa intervensi dengan obat. Nah, misal pakai obat ini ternyata masih tinggi, mungkin baru ditambah obat atau naikin obatnya. Kadang kan ada yang bertanya, sudah jaga makanan, sudah minum obat, tapi tinggi terus. Nah, ada yang tapi tinggi terus. Ya, ini jawabannya bisa saja ketika makanan dia lebih tinggi lagi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dengan minum obat, dengan minum obat, jadi kita bisa mengukur obat ini sudah sampai di dosis ini gulanya belum turun. Mungkin kita perlu tambah lagi atau perlu naikin lagi dosisnya. Atau sampai dengan harus suntik insulin. Tapi secara prinsipnya adalah bagaimana gula ini dia harus ada di bawah normal. Dia harus ada di bawah normal. Jadi kita bisa kontrol di bawah normal ini bisa dengan medis, bisa dengan non medis. Dan dua-duanya harus dilakukan bersamaan. Jangan sampai mikir saya makan sembarangan nanti baru minum obat. Ini juga salah. Karena dengan kontrol makanan kita jadi minum obat adalah minum obat dengan dosis ringan. Karena gula tidak terlalu tinggi, yang lain sudah kontrol dengan makanan. Tapi kalau kita tidak kontrol makanan, mungkin akhirnya minum obat dengan dosis yang lebih besar karena gula nggak terkontrol secara baik. Jadi ada yang bisa kita lakukan maksimal sendiri dari rumah atau dari pola makanan dan lain-lain. Nanti ada yang bisa dievaluasi secara medis, secara kedokteran, secara laboratorium untuk melihat bahwa ini targetnya tercapai atau tidak. Target tercapai adalah bagaimana di bawah normal. Ketika di atas normal dalam waktu yang lama, maka yang normal-normal lain akan rusak. Ginjal yang tadi normal juga ikut terganggu, saraf yang tadi normal ikut terganggu karena gula tinggi yang terus diedar di dalam darah. Jadi target kita adalah bagaimana gula di dalam darah ini harus di bawah normal. Ketika dia beredar dalam kondisi yang jumlahnya cukup tinggi, maka bagian tubuh lain yang normal ini akan ikut terganggu semua. Jadi prinsip di sakit gula itu seperti itu. Kalau misalnya ada keluarga yang sakit gula, misalnya dari ayah atau ibu langsung, maka akan sangat baik meskipun kita belum tinggi, akan sangat baik kita sudah memposisikan
diri kita seperti orang yang sakit gula. Karena faktor risiko sangat tinggi. Artinya dari sisi makanan kita sudah perhatikan, dari sisi yang lainnya kita sudah perhatikan. Meskipun kita gula belum tinggi, karena ada genetiknya, maka karena risikonya besar dari sisi genetik. Ya kan? Nah, kalau kita nggak perhatikan dari sisi pola makan dan lain-lain, maka risiko ini akan makin tinggi. Karena dari genetik sudah ada, ditambah dengan makan nggak teratur, dia pasti akan makin meningkat. Jadi ketika ada ayah atau ibu hubungan darah langsungnya sudah dengan kencing manis, meskipun kita saat ini gulanya normal, akan sangat baik kalau kita sudah memperlakukan diri seperti orang gula. Artinya makan minum udah mulai kontrol dan lain-lain. Tanpa harus kita minum obat, kan karena memang kita normal. Tujuannya untuk mencegah karena ada hubungan dengan ayah atau ibu. Seperti itu sebenarnya prinsip penting. Nah, ini juga nanti di lapangan juga karena yang gula tinggi ini keluarnya biasa seperti itu. Kadang kita cepat jalan meskipun baru makan. Nah, jadi perlu juga butuh kerjasama dengan rekan-rekan yang baik, komunikasi yang baik. Ketika misalnya teman baru makan, kok kelihatan capek dan segala macam, mungkin jangan dulu, ini baru habis makan langsung tidur dari belakang. Akan lebih baik kalau komunikasi dulu baik-baik. Mungkin saja saudara kita atau teman kita ini ada gangguan-gangguan kesehatan yang membuat dia seperti itu. Bukan karena pilihannya untuk melakukan itu, tapi mungkin karena habis makan pun dia capek. Pasti ternyata dia anemia. Oh ternyata dia ada gula. Oh ternyata dia ada penyakit paru yang kronis, PPOK lama sampai akhirnya cepat lelah, cepat sesak. Jadi mungkin butuh komunikasi di antara rekan kerja untuk bagaimana sama-sama menjaga supaya sama-sama sehat, sama-sama nanti bisa bekerja kembali secara baik. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang jujur, terima kasih. Baik, untuk Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik Pak, saya Said Masrul dari Perbengkelan Balai Karya Pak. Ada sedikit yang ingin kami tanyakan terkait Patik ini Pak. Kita sama-sama tahu Patik ini sekarang sudah menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan di program K3 Pak ya. Kelelahan ini. Yang mau kami tanyakan terkait observasi Pak, observasi untuk Patik ini. Kan kita di sini sudah melakukan, khususnya unit Kunur sudah melakukan observasi. Jadi yang mau kami tanyakan, sampai di mana Pak, sebatas mana dilakukan? Misalnya secara keseluruhan unit Kundur atau tertentu. Karena kalau yang kami lihat tadi yang ditayangkan baru sampai mungkin di kapal, kemudian di beberapa tempat Pak. Sementara di sini juga ada perbengkelan. Ada perbengkelan khususnya kami yang diperbantukan di anak perusahaan Pak. Ada perawatan, juga ada harapan kami. Kalau memang program ini secara keseluruhan mohon dapat dilakukan juga di perbengkelan Pak. Karena ada kekhawatiran kami terkait Patik ini Pak, khususnya untuk kalau perbengkelan. Kalau faktor-faktor penyebab Patik itu sudah sangat lengkap Pak, sudah sangat lengkap. Volume pekerjaan, tekanan, estimasi, percepatan, segala macam itu sudah sangat lengkap. Dan kami sangat khawatir dengan pekerja-pekerja kita Pak. Kami berharap juga jangan cuma karyawan, tapi TAD-nya. Kami rasa untuk saat ini hanya ini dulu yang kami sampaikan Pak. Mudah-mudahan ada tanggapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang pemeriksaan Patik ini sudah sering kita lakukan memang di kapal, kemarin juga di gudang logam. Untuk di tadi yang Bapak bilang di perbengkelan, saya pikir mungkin Senin lah kami ke sana. Jadi mungkin Senin ke depan untuk mungkin di ke perbengkelan, mungkin juga ke PT DAK, langsung kami ke sana. Jadi terima kasih. Ini juga ingatan untuk kami karena mungkin sejauh ini kami masih di tempat lain, belum sampai ke tempat Bapak, akan segera kami ke sana. Oke. Tapi memang ini secara umum terkait Patik ini harus menjadi tanggung jawab semua kita, karena nanti kalau ada kecelakaannya di tempat kita.
Jadi kami mungkin yang datang mengawasi, mengontrol untuk konfirmasi secara medis apa ini lelah atau tidak. Tapi tetap tanggung jawab yang paling penting adalah kembali ke diri kita masing-masing untuk melihat diri kita, saya ini sedang lelah atau tidak, sedang fatigue atau tidak, sebelum nanti rekan kita mengingatkan kita, kok kamu capek ya, kok kamu ini. Tapi sebenarnya yang lebih tahu diri kita adalah diri kita sendiri dan nanti dari rekan kita. Dan terkait yang tadi, nanti Senin kami ke sana Pak, bengkel atau bengkel dan PT Dakar, Senin kami ke sana cek fatigue. Oke, terima kasih. Baik Pak, gimana? Ada tanggapan? Yang untuk mengikuti seminar online ada? Tidak ada ya? Yaudah kita lanjut. Yang di sini ada yang mau tanya lagi? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Guru dari Peleburan. Saya ingin bertanya terkait insomnia itu Pak. Mungkin saya ini terkena insomnia akut. Rekor saya sendiri 4 hari saya tak tidur. Tahun 2003, kalau sekarang rekor saya udah 2 hari saya tak tidur. Untuk sekarang ini jam tidur saya paling lama 6 jam. Untuk sekarang hari ini saya cuma tidur 3 jam Pak ya. Sekarang yang jadi masalah untuk saya mau minta bagaimana cara biar saya bisa ngatur tidur saya agar insomnia ini tidak berlarut-larut gitu sama saya Pak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi terkait insomnia ini, jadi yang namanya kita mau tidur ini, kita hanya bisa menciptakan kondisi supaya bagaimana kita bisa perlahan tidur. Bukan kita bilang saya mau tidur langsung tidur. Bukan kondisi yang seperti itu. Sehingga bagaimana menciptakan supaya kita tetap tidur. Saya sudah seperti ini khususnya tidur. Kadang mungkin juga ada beberapa coba tutup mata, pejamkan, dengar bunyi yang paling jauh supaya konsentrasi semua ke sana, perlahan-lahan nanti baru cepat tidur. Ternyata kadang-kadang juga nggak bisa. Karena nggak tidur, pikiran-pikiran lain mulai ikut terganggu. Jadi sebenarnya gangguan tidur seperti ini, ketika kita mau mulai membiasakan untuk mulai, kalau udah gangguan udah cukup kronis, sudah cukup lama seperti itu, biasanya untuk mulai tanpa obat itu agak susah kalau kita mulai belajar sendiri. Jadi biasanya kita mulai awalnya kita coba intervensi dengan obat sambil menyesuaikan. Jadi tidur sekitar malam, mulai setiap malam tidur setiap jam berapa, coba supaya tubuh beradaptasi dengan kebiasaan tidur. Jadi tapi memang agak kesulitan, misalnya mau mulai biasakan tidurnya malam, tapi ternyata kadang-kadang malam harus ada kerjaan. Berarti yang baru kita mulai inisiasi untuk mulai mengatur pola tidur tadi bisa terganggu lagi, karena kita harus apa yang sudah kita memulai tadi harus mulai hilangkan lagi, karena kita harus bekerja lagi. Mungkin besok baru harus disesuaikan lagi. Kalau kondisi seperti ini memang ikut mempersulit bagaimana kita mengatur pola tidur. Jadi ketika gangguan tidur ini dia harus butuh waktu yang kapan kita bisa mengatur pola ini secara baik, tapi dengan misalnya di jam-jam tertentu kita harus mulai inisiasi untuk tidur. Jadi mulai biasa tidur di jam 10, oke mulai jam 10 kita mulai biasakan untuk tidur sampai jam 10 udah mulai baring. Hal-hal yang mengganggu tidur mungkin kita hindari, jangan pegang handphone atau mungkin lampu dimatikan, sambil secara hening atau secara internal kita berpikir tentang sesuatu yang bagaimana membuat kita ini fokus pada titik tertentu. Jadi misalnya lagi dengar bunyi, biarkan bunyi yang paling jauh. Jadi artinya kita tidak terganggu dengan hal-hal lain. Mulai dibantu dengan hal seperti itu supaya konsentrasinya penuh kepada bagaimana supaya kita bisa tidur. Itu pun harusnya diciptakan dengan keadaan. Jangan sampai kita mulai berusaha untuk tidur tapi teman di belakang lagi ribut, atau mungkin ada tetangga lagi pesta atau hal ini, jadinya tidak maksimal bagaimana kita mulai mengatur pola tidur. Nah, apalagi kalau misalnya gangguan pola tidurnya udah cukup lama, udah cukup kronis. Ya. Kalau yang misalnya gangguan mulai akut, jadi kadang-kadang
Orang udah biasa tidurnya teratur, tapi karena tiba misalnya biasa tidurnya malamnya jam sekian. Selama ini kerjanya siang, tapi tiba-tiba mulai disuruh kerja malam. Artinya yang malamnya, mungkin hari pertama dia kerja, malam mulai ngantuk. Karena selama ini beliau malam harus tidur, siang kerja. Tapi karena malam mulai ngantuk ini, beliau mulai memaksakan diri untuk tidak tidur karena bekerja. Akhirnya perlahan tubuh ini mulai adaptasi bahwa dia malam supaya tak tidur. Akhirnya malam bisa saja karena nggak tidur, karena malam harus sering bekerja tadi, tubuh mulai mengadaptasi malam harus terjaga. Sementara dia harus tidurnya siang, ternyata siangnya udah dengan aktivitas yang lain. Nah, ini akhirnya juga mulai mengganggu pola tidur yang tadinya teratur bisa saja tidak teratur, karena mulai dari kita yang inisiasi dengan keadaan dan kondisi yang tidak ikut membantu. Nah, jadi sebenarnya seperti itu. Tapi kalau misalnya udah cukup lama, apakah perlu misalnya karena memang tidak bisa tidur sama sekali, perlu kita bantu dulu inisiasi dengan obat-obat untuk bantu tidur, biasanya bisa juga itu ikut membantu. Maaf dok, 1-2 hari. kalau untuk obat-obatan saya pernah ketergantungan sama pil lelap itu dok. Diazepam. Pil lelap itu kan? Pil lelap ya. Oh, ya. Nah saya dulu pernah ketergantungan sama itu dok. Jadi saya nih istilahnya udah nggak mau lagi ketergantungan sama itu. Saya udah lakuin hari-hari, saya olahraga, saya bekerja kan. Cuma tetap mata ini nggak mau ngantuk gitu. Jadi cuma mata tidak mau ngantuk. Mata tidak mau ngantuk. Saya bisa tidur lama kalau benar-benar badan saya ini udah down. Oh, nanti ini boleh nanti ada sesi khusus kita konsultasi karena ini berhubungan dengan penyakit secara pribadi ya. Nanti untuk konsultasi di Perkes. Boleh telepon saya atau jadi kita ngobrolnya lebih ke arah hal yang privasi ya. Boleh, kalau misalnya gangguan tidur secara umum kita bisa bicara secara umum karena ini masalah ada gangguan secara ini boleh ketemu saya di luar bagaimana kita harus intervensi untuk mengobati penyakitnya apakah dengan obat konsultasi atau bagaimana apa yang bisa maksimal yang bisa kita lakukan untuk selesaikan masalahnya nanti bisa ketemu setelah ini atau nanti ke Perkes atau bisa telepon saya kapan-kapan saja saya ini terkait dengan gangguan tidurnya. Terima kasih. Dok, kalau untuk insomnia ini ada gak istilahnya dampak buruknya untuk saya sendiri gitu? Soalnya kan dampak buruknya itu, dampak buruk yang nyatanya untuk saya itu apa dok? Iya nanti kita komunikasi pribadi ya. Oh. Ini karena ini udah menyangkut penyakitnya Mas ya, penyakitnya Abang ya. Jadi akan lebih enak ketika kita bicara sampai hal yang tingkatnya privasi pun juga kan cuma berdua. Ini kita dalam kondisi seminar kita sampaikan hal yang bersifat publik, informasi kesehatan secara umum. Kalau yang saat ini nanti kita komunikasikan setelah ini. Oke, makasih. Terima kasih. Ada lagi Pak yang ingin bertanya? Oke, yang ini dulu dari tadi. Bapak ini dulu. Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Esasrul Hisam dari unit BPM Pak. Mau nanya Pak, masalah asupan air dalam tubuh kita itu kan perlu secukupnya Pak kan? Seandainya berlebihan mengkonsumsi air putih itu Pak, apakah ada dampak negatif dari tubuh kita Pak, kayak organ kita apa ada yang terganggu gitu Pak kalau terlalu banyak minum asupan air putihnya Pak. Terima kasih. Oke baik, terima kasih. Jadi sebenarnya begini, bisa saja seperti ini ya. Ukuran takaran kebutuhan air tadi sudah saya sampaikan 30 ml per kilogram berat badan sampai maksimal 50 ml per kilogram berat badan. Kalau kita misalnya biasa minum cuma 1-2 gelas, kadang kita minum di 4-5 gelas anggap sudah banyak, padahal mungkin saja belum memenuhi kebutuhan yang kita perlukan. Jadi misalnya yang banyaknya ini banyak dalam kondisi yang seperti apa? Karena misalnya orang berat badan di 60 itu pun harus kurang lebih harus 2 botol besar itu minimal. Kalau sampai dengan maksimal, itu artinya secara kebutuhan juga sudah banyak. Secara kebutuhan juga sudah banyak. Jangan sampai kita merasa yang kita minum ini terlalu banyak, padahal sebenarnya itu adalah kebutuhan normal. Nah, tapi bagaimana misalnya sebenarnya itu adalah di atas normal, ya sebenarnya itu.
Jadi sebenarnya yang lebih kalau kondisi masih muda mungkin tidak terlalu berdampak yang berarti, tapi ketika misalnya sudah ada gangguan jantung, itu malah nggak bagus. Sudah ada gangguan ginjal, terlalu banyak malah nggak bagus. Terlalu banyak minum jadi malah membuat beban jantung makin berat. Tapi saya yakin dari standar yang ada 30-50 ini jarang orang untuk sampai dengan sesuai kebutuhan ya. Karena misalnya rata-rata berat bapak-bapak 70-80 ya. 80 kilogram kalau kita ambil yang 30 ml saja udah hampir 2.400. 2.400 itu udah hampir 1 botol aqua besar tambah hampir dengan hampir 2 botol aqua sedang ya, atau ya sampai dengan 8 kali 5 udah 400, berarti udah hampir 2 botol aqua besar itu lebih. Sebenarnya itu lumayan banyak, belum tentu minum sebanyak itu. Jadi nggak bisa berat badan 80 itu maksimal sampai di hampir di 3 botol. Itu pun sebenarnya masih kebutuhan normal juga, karena masih sesuai takaran. Apakah minum sampai 5 botol sehari? Itu baru kelebihan. Jadi karena kadang mungkin kita merasa minumnya satu hari ini 1 botol, padahal berat badan kita 80, besok kita tambah lagi 1 aqua, udah banyak saya minum ini. Tapi kan ini kan perasaan kita. Bukan pada takaran yang kita sesuaikan dengan berat badan ya. Jadi misalnya ya orang mungkin butuh seharinya harus 5 gelas. Tapi hari ini contoh misalnya hari ini dia biasa minumnya cuma 1 gelas tiap hari misalnya. Pada saat dia minum 2 gelas atau 3 gelas merasa sudah banyak. Padahal sebenarnya dia butuhnya 5 gelas. Jadi maksudnya kadang karena kita udah berusaha menambah dari kebiasaan kita, belum tentu juga itu sesuai dengan takaran normal yang harus disesuaikan. Ya seperti itu. Tapi memang kalau misalnya terlalu banyak ya memang berbahaya pada orang dengan penyakit-penyakit tertentu. Seperti tadi. Terima kasih. Ada tanggapan? Ya, terima kasih. Baik Pak, untuk yang di belakang tadi ada mau bertanya? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrian, saya dari Satuan Kerja Perawatan. Saya ingin tanyakan Pak di sini Pak, yaitu gejala-gejala daripada fatigue ini sama dengan gejala penurunan move elevator kita Pak. Jadi ketika kita kurang bergairah, kurang semangat, ini akan meningkatkan emosi juga Pak ya. Emosi kerja kita, sehingga move on kita itu kurang, ataupun kita tidak move on Pak. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, apakah ini nantinya akan berakibat ke penyakit yang lebih serius Pak? Lebih serius karena kita nantinya akan ada kekecewaan salah satunya. Karena takutnya kita terhadap kehilangan pekerjaan kemungkinan, takutnya prestasi kita tidak menonjol, dan sebagainya. Dan apakah ini nantinya akan meningkat kepada stres ataupun bisa ke gangguan jiwa ini Pak? Itu Pak yang ingin saya tanyakan Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi kita kembali lagi terkait dengan faktor hazard ya. Faktor hazard di perusahaan, faktor hazard di lingkungan kerja kita. Secara umum tadi ada 5 ya. Baik kita lihat faktor hazard secara fisika, secara ekonomi, secara kimia, secara biologi, secara ergonomi. Ada satu lagi adalah psikis. Psikis ini harus dilihat sebagai salah satu faktor hazard. Ini yang tak terlihat tapi dampaknya sangat terasa. Ketika kondisi itu berlangsung terus-menerus, sangat mungkin bisa mengganggu sampai dengan justru malah dampaknya itu bisa sampai ke keluarga. Jadi karena kita udah sering cepat marah karena mungkin ada hal-hal yang buat kita tersinggung, akhirnya mungkin maaf di dalam rumah anak sedikit hal yang sepele pun akhirnya kita bisa saja lebih cepat marah karena spontanitas, bukan karena kita dengan kesadaran penuh, tapi karena spontanitas dari kebiasaan. Nah, hal-hal ini ketika misalnya berlanjut memang sangat berdampak, Berdampaknya itu yang mungkin pernah merasakan adalah interaksi di antara kawan kita. Kok kawan ini biasanya orangnya baik-baik, tapi kok sikapnya sudah seperti ini ya. Lalu mulai ke keluarga, karena yang nanti pertama melihat kita, mengevaluasi kita kan orang-orang dekat kita kan, teman-teman kita, di keluarga kita. Nah, nanti itu bisa berlanjut, kalau udah mulai dengan merasa terganggu secara kesehatan, bukan baru mulai nanti kita merasa, oh ini udah kayaknya tidak sehat ini, saya harus ke dokter untuk konsultasi atau mungkin nanti bisa ke psikolog atau sampai nanti misalnya butuh intervensi dengan obat-obatan untuk bisa pulihkan kembali atau stabilkan kembali kondisi moodnya. Memang itu sangat mungkin, apalagi kalau terjadi dalam waktu yang lama.
waktu yang lama. Kalau cuma 1-2 kali ya mungkin tidak terlalu kena, itu biasa ya. Tapi kalau lama sangat terjadi, sangat mungkin. Dan memang dampak yang paling sering dirasakan itu mulai dari biasa keluarga sih sebenarnya. Oke, terima kasih. Baik Pak, udah ada lagi tanggapan? Satu. Baik Pak, masih dengan PTD Pak, dengan Nuriza Pak. Saya mau nanya di sini Pak. Tadi dari penyebab sudah dan juga efek-efek sampingnya gitu Pak. Udah semua Pak. Jadi seandainya hal ini terjadi di lapangan pekerjaan Pak. Jadi tindakan kami selaku karyawan, seandainya memang dalam pekerjaan tiba-tiba dengan keadaan yang kantuk berat gitu Pak. Apa tindakan yang harus kami lakukan Pak? Karena di sini Pak, maaf ngomongnya saya pribadi sendiri juga salah satu orang yang mungkin sering merasa kantuk berat Pak. Itu selalunya dari jam 10 pagi sampai jam 12 dan juga jam 5 sore gitu Pak. Jadi apa tindakan kami saat ini terjadi Pak? Misalnya gitu, apakah minta izin dengan atasan atau gimana? Dan juga selalunya Pak dengan rekan-rekan kerja kita yang sudah sering bergaul Pak. Hal ini terjadi sering dibully Pak. Jadi sering dibully. Ketika kita sudah kantuk berat, terlelap, kadang-kadang dipoto, di post di sana sini Pak. Jadi hal ini yang sering jadi momok bagi kami Pak gitu Pak. Baik Pak, makasih Pak. Baik, terima kasih. Jadi ketika kondisi fatigue berat, pada saat mau kerja terjadi fatigue berat, itu pilihannya bagaimana caranya, harus istirahat. Mungkin harus istirahat, ya karena nanti berisiko pada kecelakaan kerja dan lain-lain. Harus istirahat, bisa konfirmasi ke penanggung jawabnya, ke atasannya bahwa memang lagi kecapean berat, lagi butuh istirahat. Dan ini juga sebenarnya butuh kepedulian di antara rekan kerja untuk bagaimana kita saling menjaga. Ya. Karena kelihatan yang berhubungan dengan kesehatan ini mungkin kita kesannya sepele, tapi akan sangat berdampak pada yang berdampak, bicara kesehatan itu selalu berdampak pada setengah mati, hidup atau mati kan, ketika misalnya kita main-main dengan hal yang berhubungan dengan kesehatan ya. Jadi mungkin hal seperti ini katanya apa, ketika ngantuk malah dibully, jadi kawan jadi merasa jadi nggak enak, jadi udah capek terpaksa kerja, akhirnya malah jatuh. Setelah jatuh bukan cuma lecet tapi ternyata patah. Ya akhirnya apakah kita senang melihat penderitaan orang lain? Jadinya kita mungkin merasa kayaknya kurang etis juga kalau memang harus seperti itu. Jadi mungkin butuh, yang penting itu adalah bagaimana juga butuh kerjasama, butuh kebersamaan, butuh kekompakan di antara kita untuk saling menjaga ya. Ketika ada kawan lagi lelah atau capek, mungkin beliau istirahat dulu. Apalagi kalau kita udah tahu bahwa beliau baru sembuh dari sakit atau ada penyakit-penyakit tertentunya. Apa kita bisa menggantikan dulu sementara, terus nanti kawan ya, kita juga harus pahami bahwa kita nanti diganti sama kawan, kapan kawan ini butuh istirahat, apa perlu kita ganti juga. Jadi butuh kerjasama di antara kita. Tapi ketika kondisi fatigue itu terjadi kapanpun dan dimanapun saat itu lagi rasa fatigue, idealnya istirahat, jangan dipaksakan. Jadi dari fatigue ini bisa berdampak ke hal-hal yang besar, terutama misalnya kecelakaan kerja. Kalau udah kecelakaan kerja, kalau ke arah fatality malah jadinya itu jadi buruk untuk kita semua, untuk pekerjaannya sendiri, untuk satkernya, untuk perusahaan kita secara umum. Jadi akan menjadi kerugian bagi kita bersama. Jadi memang hal-hal penting yang perlu diinisiasi adalah bagaimana membangun kerjasama yang baik, komunikasi yang baik, koordinasi yang baik, rasa persaudaraan, rasa kekeluargaan di antara kita rekan kerja untuk saling menjaga supaya sama-sama di tempat ini sama-sama juga sehat, sama-sama datang dengan sehat, dengan selamat, balik ke rumah juga dengan sehat dan selamat. Terima kasih. Baik Pak, udah jelas atau ada lagi tanggapan? Ya. Ada lagi Pak yang mau bertanya Pak? Kalau tidak ada kita lanjut ke sesi acara berikutnya. Tapi masih ada? Yang di Zoom meeting ada? Tidak ada? Sudah nggak ada lagi? Kalau nggak ada lagi, kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Alhamdulillah acara seminar kita pada hari ini berjalan dengan baik, yaitu materi kita tentang DBD dan tentang kelelahan kerja atau fatigue. Kelihatan dari kesimpulan kami yaitu banyak antusias dari bapak-bapak yang ingin mengetahui tentang DBD maupun fatigue itu sendiri. Jadi untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada MC.
Baik, Bapak-bapak, para peserta, Bapak dan Ibu ya, para peserta seminar pada hari ini, offline dan online. Selesai sudah 2 materi kita pada hari ini tentang penanggulangan DBD dan pengelolaan kelelahan kerja atau fatigue, yang mana ini penting sekali untuk kita semua dalam bekerja. Dan selesai sudah untuk sesi seminar kita pada hari ini. Akan kita lanjutkan dengan lomba penanganan P3K cedera patah tulang, itu nanti di jam 1 ya Pak, jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk materi ini selesai. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak-bapak dan Ibu atas seminar yang diberikan. Semoga menjadi manfaat yang baik buat kita semua. Salam sehat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak yang offline di sini, silakan untuk menikmati makan siang yang telah disediakan. Ya. Ya, sekarang istirahat dulu. Jangan lupa Pak ya, jam 1 kita sudah memulai lomba penanganan P3K cedera patah tulang. Bagaimana yang sering kita